Muhammad ibn Abdullah alladzi ba'athahu Allahu ila kaffatil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah bi ihsanin qaulan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Hadratul muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin, jamaah majelis taklim kajian rutin Assalam yang mencintai Allah dan insyaallah dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil maulah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, begitu besar nikmat dan kasih sayang Allah yang masih melimpahkan begitu banyak anugerah dan kasih sayangnya. Dan ada dua nikmat yang selalu dilalaikan oleh manusia yang disabdakan Nabi, ni'matani, dua kenikmatan. Maghbun, tertipu, kata Nabi. Tertipu itu adanya dianggap biasa-biasa, ketidakadaannya membuat kita menderita. Itu namanya tertipu. Maghbun, tertipu. Siapa yang tertipu ya Rasulullah? Kata Nabi, katsiru minan nas. Jadi banyak, semua manusia, bahkan kebanyakan manusia itu tertipu dengan dua nikmat ini. Yang pertama kata Nabi, as-sihhatu, nikmat kesehatan. Benar Pak, kemarin saya ceramah di salah satu rumah sakit, ketepatan pimpinan rumah sakit bilang, Ustadz kenal dengan Haji Fulan. Beliau menyebut nama salah satu pejabat di kota Balikpapan. Saya bilang kenal. Itu beliau lagi di ruang inap Pak Ustadz, dirawat opnam di sini. Oh Masya Allah, sekalian aja saya mau kunjung. Lagi kunjung ke situ di ruang VVIP. Ya, ruangan rumah sakit udah kayak apartemen lengkap gitu Pak. Itu makanan bertumpuk-tumpuk ya, namanya pejabat dapat dari mana-mana. Istrinya bilang, Ustadz ini dibawa ke pondok aja buat anak-anak pondok. Saya bilang jangan Bu, buat bapak aja, kasihan bapak kan sakit. Ini nggak bisa dimakan Tat, soalnya asam urat. Yang ini nggak bisa dimakan Tat karena kolesterol. Ini nggak bisa dimakan karena gula darah. Ya Pak, coba lihat, dia punya tapi nggak bisa menikmati. Ya, sedangkan kita ini mohon maaf ya, dia punya 100 ekor kambing tapi nggak bisa makan. Buat apa? Ya, tapi kita nggak punya 100 ekor kambing, seminggu minimal makan kambing sekali. Kalau diundang akikahan ya. Jadi artinya teman-teman, coba Bapak bayangkan aja, lebih bagus mana? Punya tapi nggak bisa menikmati atau nggak punya tapi menikmati. Paham nggak maksudnya? Ya, mohon maaf ya Pak ya. Dia punya mobil tuh, mobil yang gede-gede tuh. Fortuner, Pajero, itu baru suaminya loh Pajero, istrinya Bujiro. Luar biasa itu ya. Tapi karena kakinya itu sakit, nggak bisa dia naik mobil Pajero tadi. Nggak bisa. Sedangkan Ustadz nggak punya Pajero, Bujiro tadi nggak punya. Tapi ya kalau diundang ceramah di Bandung itu naiknya ya Alphard begitu. Al-Fatihah begitu ya. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, ayolah kita tuh jangan merasa miskin karena nggak punya. Karena banyak orang yang nggak punya tapi bisa menikmati. Nah, berapa banyak juga orang yang punya tapi nggak bisa menikmati. Ya, sekarang diberikan Allah kesehatan. Alhamdulillah, pokoknya bapak bangun tidur masih di kamar bapak sendiri itu bersyukur itu. Begitu aja, karena banyak orang yang bangun tidur melek di ruang ICU Pak. Ya. Jadi berangkat dari situ ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua kata Nabi wal faragh, nikmat kelapangan, nikmat kesempatan yang Allah berikan pada kita. Loh, nikmat kesempatan. Loh, kesempatan itu kan terasa nikmat ketika udah nggak ada. Bapak ngomel aja, capek kerja. Giliran nggak punya kerja baru tahu capeknya cari kerja. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, lihat itu. Saya kadang-kadang miris Pak ya. Ada toko baju di mana kayak itu kemarin saya lihat di medsos itu. Di daerah Jawa Barat pokoknya itu. Gajinya UMK Pak. Yang dibutuhkan tuh 15 orang, yang ngantri itu 1000 sekian orang. Coba Bapak bayangkan ya. Makanya ketika kita punya apa yang kita punya, disyukuri Pak. Ya termasuk nikmat usia yang diberikan Allah. Ya, kemarin kita berada di tahun 2025, sekarang 2026. Ya, sekarang sudah berganti.
tahunnya. Maka kita bersyukur atas nikmat usia yang diberikan Allah. Tapi jangan gaya, karena kita nggak pernah tahu. 2026, yes, bisa jadi 2026 adalah tahun di mana kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus kita muhasabah. Makanya saya kadang bingung gitu ya. Pergantian tahun tuh dihura-hurakan tuh, jadi maksudnya mikirnya gini loh. Ada apa sih gitu loh. Kalau di malam Idul Fitri orang senang-senang wajar. Karena besok kita mendapatkan pengampunan dosa. Kayaumin waladatsu ummuhu, bagaikan procot dari perut seorang ibu. Malam Idul Adha kita gegap gempita wajar, karena darahnya kambing kita tuh belum nyampe tanah, dosa kita udah diampuni Allah. Kalau di malam tahun baru ada apa gitu, saya tuh bingung kadang-kadang. Yang tanggal 31 punya utang, tanggal 1 Januari ya tetap utang gitu. Ya kalau utang Bapak lunas bagus lah, nggak apa-apa ya. Yang 31 jomblo, yang tanggal 1 Januari yang masih jomblo. Ya, jadi artinya berangkat dari situ nggak ada perubahan apapun. Maka pergantian tahun bukan sekedar pergantian angka. Tapi muhasabahnya, pergantian tahun adalah warning, alarm kecil yang diberikan Allah kepada kita bahwa kita semakin dekat dengan yang namanya kematian. Ini pakai analogi aja Pak ya. Analogi misalnya umur Bapak 55, misal. Terus takdirnya misal ya, nggak doain mati ini, 60 tahun. Berarti umur Bapak tinggal berapa tahun? 5 tahun. Ini kan 2026, berarti kan tinggal 4 tahun. Tahun depan lagi, hore. Padahal tinggal 3 tahun. Tahun depan lagi, yes. Tinggal 2 tahun. Tahun depan lagi, panjang umurnya. Panjang gundulmu situ. Ya. Yang ada kita tuh semakin dekat dengan kematian kita. Jadi kita lagi mentertawakan detik-detik kematian. Maka pergantian tahun yang paling tepat adalah momentum memahami bahwa ini challenge dari Allah. Kalau saya sih memahaminya begitu. Kita lagi di challenge. Apakah Bapak menjadi A, orang yang beruntung, atau Bapak menjadi B, orang yang merugi, atau Bapak menjadi C, orang yang celaka. Antara tiga ini aja, beruntung, merugi, atau celaka. Kalau Bapak pengen jadi orang beruntung, ya yang disabdakan Nabi, mangkana yaumuhu hadza khairam min amsihi. Yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka itu adalah orang yang beruntung. Pamangkana yaumuhu hadza syarram min amsihi, yang hari ininya lebih buruk dari kemarin, fahuwa mal'un, dia celaka. Dan barang siapa yang hari ini misla amsihi, sama dengan kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Jadi ketika Nabi bilang lebih baik beruntung, saya biasa aja. Ketika Nabi bilang lebih buruk itu celaka, saya sih masuk akal gitu. Yang saya bingung tuh tadi yang ketiga, sama itu merugi Pak. Jadi kemarin misalnya jomblo, tahun ini menikah, itu beruntung. Tahun kemarin punya istri, tahun ini istrinya dicerai tanpa sebab, itu celaka. Tahun kemarin istrinya satu, tahun ini masih satu. Ah itu maksudnya merugi ya, Bapak yang ngomong bukan saya ya. Jadi teman-teman, masalahnya Bapak enggak kelihatan di layar, aku kelihatan ini ya, istriku nonton live ini. Jadi teman-teman yang berbahagia, merugi artinya kita kudu lebih berkembang, lebih baik, dan lebih baik lagi. Itulah prinsip Islam. Bukan prinsip PNS atau karyawan yang gajinya boleh sama. Ini prinsip pedagang yang harus up. Kenapa? Karena kalau PNS sama itu ya sudah lumayan, udah untung. Tapi kalau untuk pedagang dia harus up dari modal. Karena kalau misalnya Bapak usaha 100 juta, balik 100 juta, ya rugi Pak. Betul kata Nabi. Daripada begitu karun Bapak tidur ngapain dagang? Ya, analoginya begitu. Sehingga kita harus jadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, menyikapi pergantian tahun secara syariat tentu nggak ada apa-apa ya. Kita tidak menghususkan apa-apa, cuman menjadikan momentum saja. Saya sering berkata momentumnya begini Pak, memahami konsep 3 hari. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita hari itu cuma 3 ya. Kemarin, sekarang, dan besok. Cuman itu aja. Maka menyikapi konsep pergantian tahun, yang kemarin bagaimana, yang sekarang seperti apa, dan yang besok kayak apa. Yang kemarin kata kuncinya adalah taubat, taubatan nasuha.
Maka Bapak jangan merasa hebat dengan 2026 lebih hebat. Bapak lupakan 2025. Emang ada apa Pak Ustadz? Dosamu masih nyangkut di belakang ini. Dosa kita masih nyangkut di belakang. Ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada tanggung jawab. Fa idza faraghta fansab, kata Allah, jika sudah menuntaskan satu masalah baru tegak lanjutkan ke masalah berikutnya. Nah 2025 memang udah tuntas masalah kita. Ada dosa-dosa yang nyangkut di sana Bapak. Maka kewajiban kita yang paling mendasar pertama adalah bertaubat, taubatan nasuha. Minta ampun. Jadi jangan meninggalkan waktu begitu saja. Kami minta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya sebelum kematian itu tiba. Karena mati itu memang benar-benar luar biasa, Pak. Saya jadi ustadz taunya dalil aja. Tapi ketika sudah praktek di masyarakat, saya jadi belajar dari pengalaman hidup itu jauh lebih mengerikan dibandingkan yang saya baca dari dalil-dalil saja. Ustadz izin ya mau ke toilet. Mukanya terang Pak. Mohon maaf kalau pucat gitu kan saya masih oke lah. Ya seger gitu modelnya. Izin Tat mau ke toilet. Terus saya tanya, silakan Pak. Selesai pengajian, udah saya kan nggak fokus nih. Gedor-gedor di WC. Saya bilang ada apa Pak? Itu Pak Ustadz, Bapak Fulan yang tadi minta izin sama saya itu nggak keluar dari toilet. Saya bilang gedor aja sudah, jebol aja. Dijebol ternyata terduduk begini Pak, mati. Coba Bapak bayangkan, yang kayak kemarin ceramah di salah satu sekolah negeri itu, ceramah, Ustadz tahu yang di depannya Ustadz itu, iya. Kenapa? Itu tadi anak yang pakai kacamata yang ketawa ngakak-ngakak depan Ustadz. Iya, kenapa? Itu tadi ketabrak truk mati. Ya Allah, coba bayangin Pak. Ada jemaah itu Pak di pengajian subuh gitu ngantuk dia, ceduk, tulang belakang nih patah, mati. Maka Bapak jangan berani-berani ngantuk di pengajian saya ya. Nanti bisa mati. Jadi Bapak-bapak langsung bangun semua sudah ya. Jadi teman-teman, orang tahun baru Bapak ngantuk, ini pasti begadang orang-orang ini kok ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jadi pelajaran untuk kita bersama teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, maka bertobat sebelum datang kematian. Kita nggak pernah tahu. Tobat itu akan berending pada dua perkara. Yang pertama ketika matahari muncul dari arah barat, itu udah close pintu tobatnya Pak ya. Dan yang kedua tadi ketika kematian, ketika gorgoroh, ruhnya udah nyampe ke kerongkongan. Makanya ada yang tanya kenapa kita harus menyegerakan taubat. Dua alasannya, alasan psikis dan alasan dalil. Alasan psikis, menyegerakan taubat bukti keseriusan Bapak bertaubat. Ustadz saya mau belajar ngaji. Kapan? Besok. Ya sudah saya tunggu. Saya telepon, Bapak mana? Kata mau belajar ngaji. Maaf Tat ya, besok aja Tat, saya lagi sibuk urusan kantor. Ya udah, besok lagi gitu. Bapak kata mau ngaji. Anu Tat, ini lagi ada urusan anak di sekolah dan sebagainya. Saya udah ngelihat Bapak, oh ini orang nggak serius ini. Udah nggak usah ngaji, males saya. Allah juga begitu Pak. Bapak kalau tobat Bapak tunda-tunda itu. Inna aktsara ahlin nari minat taswif. Kebanyakan penghuni neraka itu adalah orang-orang yang suka menunda-nunda. Ya, yang suka menunda-nunda. Apa yang sudah jadi niat azam, hajar. Jangan memberi jeda pada setan untuk merusak niat kita. Bapak kalau punya keinginan, ya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berazam, udah hajar. Bapak memberikan jeda. Aku mau buat acara anak yatim Pak Ustadz. Nanti assalam bercanda dengan anak yatim. Contohnya program begitu. Kapan? Bulan ini nih masih Januari ya. Nanti aja lah bulan Februari. Itu jeda 1 bulan tuh setan mati-matian untuk membatalkan acara itu Pak. Maka ya tadi betul yang dikatakan Allah. Kalau udah punya azam, azam itu udah punya keyakinan ya. Artinya otak kita tetap jalan. Kita melihat suatu acara nih masuk akal nggak berdasarkan dana, masuk akal nggak berdasarkan kemungkinan, masuk akal nggak berdasarkan keadaan. Sudah azam, sudah yakin. Fatawakkal Allah, hajar. Allah bilang tawakal, langsung hajar. Bapak kalau kebanyakan gaya itu kemarin pondok pesantren itu. Tukang nggak ada yang mau, Ustadz jangan dimulai tahun ini, maksudnya tahun kemarin itu, tahun depan aja, maksudnya 2026 ini baru disuruh mulai sama tukang. Saya bilang enggak, saya bilang mulai 2025 aja.
tapi nanti pembangunan agak terganggu bla bla bla. Bahkan kamu bisa buat apa namanya scaffolding di belakang itu buat tatakan naik kamu tukang ke atas. Emang kenapa sih dipaksakan Pak Ustadz? Bukan memaksakan, karena aku sudah berazam. Azamnya sudah kupikirkan, ini sudah bisa, guru sudah ada, bangunan sudah ada, wakaf sudah ada, ditelat-telatin nanti orang yang wakaf pahalanya makin berkurang. Bismillah hajar. Tapi Ustadz nanti kewalahan dana, ngurusin atas, ngurusin bawah. Saya udah azam, pokoknya tawakal Allah. Saya bilang, saya duit enggak banyak, tapi mukaku melas. Gitu loh Pak. Jadi itulah kelebihan saya. Jadi Masya Allah teman-teman yang berbahagia, jalan Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, luar biasa teman-teman yang berbahagia, ada aja pertolongan Allah. Ya jadi ada yang telepon, Pak Ustadz ada apa? Kami dari salah satu catering terkenal di Balikpapan, cuma saya nggak mau sebut nama lah ya, nanti takut dibilang endorse. Inisialnya Nikmat. Jadi waktu dia telepon malam-malam itu, Ustadz ada apa? Besok Jumat itu anak-anak ada Jumat berkah. Lagi kosong Bu, saya ambil Jumat berkahnya ya, mau kirim makanan. Oh silakan Bu, nggak apa-apa Bu, makasih. Alhamdulillah Pak Ustadz ini ada nanti nempatin rantang-rantangnya, apa sih namanya itu yang tempat makanannya itu yang stainless itu. Ya Ibu taruh aja situ. Tapi boleh nggak titip di situ? Maksudnya gimana Bu? Ini mahal ya takut hilang. Enggak, saya titip situ karena insya Allah saya akan support per Jumat itu insya Allah forever dengan izin Allah Pak Ustadz. Jadi dia supportnya ternyata selama-lamanya. Bayangin anak-anak itu kalau Jumat tuh makanannya enak-enak Pak. Iya sampai kalah. Saya aja nggak makan seenak itu serius. Jadi teman-teman yang berbahagia, pertolongan Allah tuh datang luar biasa Pak ya. Sehingga sampai janji-janji palsu juga banyak dari beberapa pejabat. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, artinya apa? Kalau kita belajar dari sini, poin terpenting kalau sudah azam hajar. Jangan ditunda-tunda. Jangan menunda-nunda kebaikan. Innama taubatu 'ala Allah. Taubat di mata Allah. Illadzina ya'maluna su'a bijahalah. Diperuntukkan bagi orang yang melakukan keburukan dengan kebodohan. Perhatikan, summa yatubuna min qarib. Kemudian mereka bertaubat dengan secepat kilat. Secepat kilat. Bapak menunda-nunda, Bapak nggak serius, Allah benci dengan orang yang nggak serius dalam bertaubat kepadanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk hari ini. Kalau tadi untuk yang hari lalu, kita disuruh taubat kepada Allah. Karena mati tidak memandang usia. Serius Pak, ya Allah. Kayak gini nih, ada di antara Bapak yang usianya lebih tua dari saya. Itu pun belum tentu Bapak yang mati duluan. Bisa jadi ustadz yang belakangan. Ya, jadi teman-teman, ini paham gak sih orang-orangnya Masya Allah ya? Gak mesti Bapak yang mati duluan. Bisa jadi ustadz yang belakangan Pak. Jadi kita nggak pernah tahu kita kapan mati. Makanya Masya Allah Pak ya, kalau udah kematian tiba, yang tersisa cuma penyesalan. Saya kalau baca ayat kadang-kadang tuh jadi membayangkan gitu ya. Kalau sekali-kali tidak. Kalla idza balaghatit taraqiya wa qila man raq. Sekali-kali tidak. Ingat ketika kamu nanti nyawamu berada di kerongkongan. Berarti pintu tobat sudah ditutup. Ya. Wa qila man raq. Siapa yang dapat menyembuhkanmu? Manusia yang sombong. Dulu kau miskin minta tolong dengan orang kaya. Kau bilang orang kaya itu yang mengayakanmu. Dulu kamu sakit minta tolong sama dokter. Kamu bilang dokter itu yang menyembuhkanmu. Wa qila man raq. Sekarang kau mati. Siapa yang nolong kamu dari kematian ini? Coba kita berada di titik terendah kita pada saat itu. Wa dhanna annahu al-firaq. Inilah kematiannya Allah. Jadi Bapak itu baru tahu Bapak mati kapan? Pada saat ruhnya di kerongkongan. Pada saat Bapak tahu Bapak akan mati, otomatis Bapak pengen apa? Misalnya saya gini, Bapak kalau ngantuk saya bunuh Bapak. Jadi Bapak udah tahu Bapak akan mati nih ceritanya. Bapak mau apa? Ini ngajak kelaim memang orang-orang ini ya. Iya tobat. Orang mau mati pasti tobat. Tapi bersamaan dengan Bapak ingin bertobat, bersamaan dengan itu pula apa? Pintunya sudah ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Kayak mana nyeselnya kita pada saat itu, Pak. Ya.
wa dhanna annahu al-firaq. Ini kematian ya Allah. Wal taffatis saqu bisaq, betis bertemu dengan betis menggambarkan sakit yang luar biasa. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Bapak akan pergi dari dunia dalam kondisi terhalau. Terhalau itu maksudnya bisa ngelihat tapi nggak bisa ngerasain, Pak. Itu namanya terhalau, ya. Hanya mumpung belum terjadi ya kita manfaatkan tadi dengan taubatan nasuha. Yang kedua untuk hari ini kata kuncinya muhasabah. Muhasabah. Sudah jadi apa kita? Kita ini kan punya posisi macam-macam, Pak. Pertama, kita sebagai anak, apakah kita sudah taat dengan sempurna kepada orang tua kita? Ketaatan anak kepada orang tua itu perfect, sempurna, selama tidak bertentangan dengan syariat, walaupun orang tua kita salah. Kalau bertentangan syariat nggak bisa. Makan babi, nak? Enggak, mak, dosa. Ayo kita tinggalkan sholat, nak? Enggak, mak, ini wajib. Buka jilbabmu, tidak, mak, ini kewajiban. Buka, tidak, mak, buka. Kamu kan laki-laki. Astagfirullahaladzim, maaf, mak, ternyata khilaf, pak, ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, kalau bertentangan syariat tidak bisa. Tapi kalau nggak bertentangan syariat, bapak tetap wajib ikut, walaupun bapak tahu orang tua kita salah. Ada salah, tapi nggak bertentangan syariat, banyaklah. Contoh, mak, kabar gembira aku dapat rezeki. Iya, nak. Alhamdulillah, mak, insya Allah nanti tanggal 1 Syawal aku mudik bareng keluarga. Alhamdulillah, mama senang. Mama udah rindu sama kamu. Sudah selesai. Telepon mamanya. Nah, tanggal 25 Ramadan, adikmu cewek itu mau dilamar orang. Di rumah ndak ada orang itu, laki-laki. Kamu pulang ke Jawa ya? Mak, tapi kan tanggal 1 Syawal aku akan pulang. Masa 25 Desember suruh pulang? Berarti kan double 2 kali. Tiket mahal, mak. Kata mamanya, tapi pulang, nak. Gimana Pak Ustadz? Mama ini enggak pengertian. Mama ini memang enggak pengertian. Saya bilang, memang mamamu tuh enggak pengertian. Mamamu tuh enggak jelas itu. Mamamu tuh salah itu. Tapi kesalahan mamamu tidak bertentangan dengan syariat. Maka kamu wajib untuk tetap berangkat mengiyakan panggilan ibumu. Itulah kerennya orang tua itu. Walaupun salah, lo salah lah Pak. Coba sabar-sabar dikit lah. 25 ke tanggal 1 tinggal 5 hari aja kok. Tiket mudik lagi mahal. Bapak pakai logika. Logika digunakan bukan untuk orang tua, untuk orang lain. Orang tua nggak pakai logika. Apapun yang dia minta. Lo mohon maaf Pak, saya ini mau diundang sama Pak Gubernur. Berangkat ke Samarinda. Udah pakai gamis. Udah pakai gamis, sudah mau berangkat. Yang jemput dari tahu sendiri kan. Protokoler pemerintahan itu udah nunggu depan rumah. Ibu saya bilang gini, mau kemana nak? Mau ceramah bu? Anu ya, pergi ke warung dulu belikan mama es krim. Ini kalau bapak yang ngomong kubunuh memang bapak itu. Tapi orang tua, ya mak sebentar, saya keluar tuh beli es krim pak, pakai gamis ini sudah pakai sorban resmi mau ceramah ini di depannya gubernur, beli es krim saya. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, kalau sama orang tua itu enggak pakai logika pak. Oh masa nggak pakai logika Pak Ustadz, saya harus pakai logika. Dulu mamamu ngadepin kau waktu kecil udah pakai logika juga. Sekarang saatnya kau udah pakai logika menghadapkan orang tuamu. Selama tadi batasannya tidak bertentangan dengan syariat. Itu aja batasannya. Sebagai orang tua, Bapak udah memberikan pendidikan yang terbaik buat anak apa enggak? Ya, didik anak-anak kita Pak. Pendidikan yang terbaik untuk anak itu tanggung jawab kita. Makanya saya ini orangnya low profile aja. Makan itu ngemper pinggir jalan tidak penting Pak. Paling saya makan kayak di warung-warung yang warung Dandito, Kenari, Blue Sky, The Cafe, JJ Stick, Biru Laut, Kampung Kecil, paling gitu-gitu aja. Ini nggak pernah makan enak orang-orang ini kelihatan ini. Ya, makan yang biasa aja. Tapi baju-baju nggak usah yang mahal. Ya beli-beli yang murah kayak di pasar malam itu yang Preview, Rabbani, Elzata, Zoya, Safira, Masita, Sisesa, Samase, ya. Nah, apa loh yang sering dibelikan jamaah kok? Emang Asalam tidak pernah belikan apa-apa ya. Jadi teman, saya nggak minta Pak, astagfirullah, nanti dibilang Ustaz kok minta-minta. Nggak minta, saya cuma ngasih tahu yang saya pakai ini ukuran L ini ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Tuh Pak, beri yang apa? Yang lain saya low profile. Saya tuh agak satu yang begayaan ini Pak. Minta yang elit itu ada satu. Apa tadi? Pendidikan. Pendidikan Pak. Ke anak itu saya bilang, ayolah Mi, beri yang terbaik. Sudah tidak tahu semampu sebisa kita. Ya, mohon maaf saya taruh anak saya di SMP. Saya gratis tidak bayar apa-apa. Pondokin anak di Jawa. Setahun aja liburannya 3 kali. Sekali PP 4 juta. 4 juta kali 3 12 juta. Itu baru beli tiketnya aja itu. Belum biaya sekolahnya, belum biaya ini itunya. Saya bilang enggak apa-apa sudah. Ya, itulah yang disebut dengan pendidikan. Kemudian sebagai suami, apa Bapak sudah melaksanakan ba'ah, kewajiban nafkah baik zahir maupun batin? Ya Pak, sama istri, Bapak muhasabah itu. Kadang Bapak itu lucu ditanya, Bapak kerja mati-matian, pagi sampai minggu, enggak pernah kenal istirahat, anak istri ditinggalkan semuanya. Buat apa Pak? Saya melakukan ini untuk membahagiakan istri dan anak saya Pak Ustadz. Kamu ingin membahagiakan anak istri. Lah tanyalah sama istrimu itu, bahagia enggak dia dengan caramu begini? Dia enggak bahagia. Kamu pikir wanita cuma butuh uang, wanita juga butuh cinta, cincin permata. Ya, nggak selalu wanita tuh butuh uang, wanita juga butuh hati, ya, harta properti. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia sebagai suami, ya, bercanda dengan istri lah Pak. Kadang-kadang saya aja pulang dari pengajian, Mi, ada apa? Kamu lihat di atas langit itu nggak ada bintang. Ya kan lagi hujan, Bi? Enggak, bintangnya ngumpul di matamu. 1 tambah 1 berapa, Mi? Ya 2 lah, Bi. Enggak, 7. Aneh Abi ini, 2 lah 7. Kok bisa? Ya karena aku nggak bisa menduakan kamu, tujuan dalam hidup dan mati. Bisa nggak Bapak cengar-cengir? Apalin itu ya. Nanti praktekin ke istri, pulang pengajian, Dek, 1 tambah 1 berapa? Ya 2 ayah, 7 Dek. 2 bego, astagfirullah. Kok beda ini? Jadi teman-teman, sebagai suami, sebagai istri juga sama. Udah jadi qurrata ayun nggak bagi suaminya. Yang jadi wanita nurut, yang cantik, yang amanah. Ya, kan wanita yang indah itu tadi 3 Pak. Nurut, cantik, amanah. Ibu-ibu itu kalau belum melakukan 3 ini jangan jadi wanita solihah, nggak usah begayaan solihah. Pertama nurut sama suami. Udah apapun suami ngomong nurut. Yang penting tadi ya tidak bertentangan syariat, itu wajib dipegang. Yang kedua cantik. Cantik itu di depan suaminya. Dan ibu-ibu itu. Kadang kalau kondangan nikah itu enggak jelas, mukanya dikasih bedak sampai kayak mayat 17 hari itu, pucatnya luar biasa. Alisnya 4 cm, kena keringat gelewer kayak setan mukanya gitu ya. Luar biasa. Untuk orang lain, tapi depan suaminya itu ya Allah ya Karim. Ya, ya Bapak tahulah, saya tidak perlu ngomong lanjutannya ya. Kemudian yang ketiga amanah. Karena walaupun nurut, cantik, tapi suka ngutilin duit suami, ya suami nggak nyaman juga. Ya, amanah gitu aja. Kemudian juga sebagai makhluk sosial, apakah kita sudah memberikan kebaikan pada sesama? Itu muhasabah. Kemudian yang ketiga untuk masa depan, ini yang disebut dengan taroji atau tamanni, bahasa kerennya sekarang resolusi. Ya Pak, bahasa kerennya resolusi. Menata resolusi masa depan kita. Yang pertama bahagiakan diri sendiri, namanya farhanah. Jadi kebahagiaan pada diri sendiri. Bapak jangan sibuk bahagiain orang, Bapak lupakan diri Bapak sendiri. Bapak kerja dari muda sampai setua ini, saatnya menikmati. Di atas 40 tahun itu banyak-banyakin nikmatin uang yang Bapak punya. Serius Pak, jangan sampai Bapak jadi orang yang mati-matian cari duit, udah punya duit nggak dibawa mati. Ya, dinikmatin aja itu. Jangan sampai ada makanan yang Bapak pengen nggak keturutan, sampai sekarang masih nggak keturutan. Itu duit jangan disimpan aja. Dinikmatin juga Pak. Beli makanan yang Bapak suka, situ apa yang membuat Bapak bahagia. Ya, tapi makin tua makanan makin dikontrol Pak Ustadz. Jadi makanannya makin dikit, salah. Makin tua itu makannya tetap sama, cuman polanya yang berbeda. Dulu di masa Bapak masih muda, Bapak nggak punya uang, nasi 1 piring, telur aja Bapak belah 2 kan. Kalau beli nasi kuning itu, nasi kuning acil, telurnya setengah aja lah. Begitu. Karena Bapak zaman-zaman masih muda, itu zaman pahit. Sekarang Bapak sudah jadi orang yang punya uang. Makannya dibalik. Nasinya 2 sendok, telurnya 5 biji, begitu. Jadi bukan orang tua makanannya didikitin.
Nggak boleh makan ini kolesterol, nggak boleh makan ini gula darah, nggak boleh makan ini nanti kena asam urat. Yang ada matinya bukan asam urat, mati stres, Pak. Ya, iya. Saya bilang makan yang enak nggak apa-apa. Tapi tadi polanya dirubah, karbonya jadi dikit, proteinnya dinaikin. Dulu kan makan ayam satu dibagi berapa dulu? 16. Orang dada masih ditanya, dada atas apa dada bawah gitu kan? Paha paha atas apa paha bawah. Sekarang Pak, mohon maaf Pak, saya bilang, Mi, kalau masak ayam dibelah dua. Makannya gimana, Bi? Gede banget. Ya, nasinya 2 sendok. Nasinya 1 sendok, ayamnya dibanyakin. Begitu Pak, kita kudu nikmatin hidup lah. Masa udah setua ini minumnya masih air putih, botol kecil lagi, Masya Allah ya. Kasihan banget itu. Jadi teman-teman, ya minum yang enak tapi nggak pakai gula. Serius Pak, saya tuh dulu minum kopi itu, gulanya bisa 3-4 sendok Pak. Sekarang saya minum kopi nggak pakai gula biasa. Udah enak udah ya. Karena setelah saya pelajari minum manis itu memang nggak bagus gitu ya. Karena yang manis aja belum tentu setia, tapi yang setia udah pasti manis. Lebih baik minum kopi lah, walaupun pahit, tapi pahitnya kopi itu candu, mengajarkan kita pahitnya menunggu dan manisnya merindu. Ngerti nggak sih kai-kai ini, Masya Allah ya? Itu kalau anak muda gitu, cie, dasar kai-kai, hah, apa? Terserah bapak lah, pusing Ustaz ya. Itu yang pertama, farhana, memunculkan kebahagiaan diri. Bahagiaan diri bapak ya, karena kita tidak tahu kapan kita meninggalkan dunia. Nanti di akhirat ketemu lagi dengan yang lebih nikmat Pak. Yang kedua, manfaat, tebarkan kebermanfaatan untuk orang lain. Ya, jadi bapak jangan mikir diri sendiri aja. Apa yang program membuat orang bahagia? Ya Pak, enggak. Saya tuh kalau ceramah gini, bapak tanya apa yang paling nikmat ketika ceramah ini? Oh, diajak makan enak-enak, enggak. Ketemu pejabat, bukan. Hal paling nikmat ketika ceramah, turun dari panggung, ada orang gini, Ustadz, saya dulu enggak jilbaban, semenjak saya ketemu Ustadz, saya Masya Allah senang saya jadi berjilbab. Makasih Tat, ya itu luar biasa, saya bahagia. Berapa nomor WhatsApp-nya itu ya? Baik, jadi teman-teman yang maksudnya didakwahin Bapak, didakwahin, astagfirullah ya. Manfaat, nebarin manfaat. Tergantung Bapak bisanya apa. Yang kaya tebarkan manfaat pakai dana. Saya enggak punya dana Pak Ustadz, pakai tenaga. Iya, datang sini apa yang dibutuhkan masjid pakai tenaga. Enggak punya tenaga Pak Ustadz, saya udah tua, pakai pikiran. Usul apa Bapak kasih masukan. Saya tidak punya juga berpikir karena saya bukan orang pintar Pak Ustadz, pakai doa. Saya tidak bisa doa, mati saja kalau sudah sana ya. Jadi teman-teman. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, husnul khotimah ya. Husnul khotimah itu artinya ya target kita tadi. Semua berending pada kematian. Efeknya apa? Ya memperbanyak amal ibadah. Bapak stres mikirin pejabat dari Jakarta mau sidak tanggal berapa. Ngapain Bapak mikirin sidak tanggal berapa? Bapak siapin aja berkas Bapak, pemberkasannya rapi, ya arsip-arsipnya bagus, pimpinan dari Jakarta mau datang tanggal berapapun enggak urus. Lebih baik fokus pada esensinya, mempersiapkan, memperbaiki kinerja, kapanpun sidak terjadi kita siap. Daripada Bapak mikirin sidaknya kapan. Ya, kapanpun sidaknya dari malaikat maut dengan amal soleh yang kita lakukan, insya Allah. Ya Pak, terutama amal yang menyisakan kebaikan. Surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta. Inna sesungguhnya kami. Nahnu kami. Nuhyil mauta kami menghidupkan orang mati. Ada 3 kami di situ. Saking seriusnya Allah. Nuhyil mauta, kami akan hidupkan orang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami mencatat kebaikan mereka dan jejak kebaikan. Ada kebaikan dan ada jejak kebaikan. Ya, kebaikan apa yang Bapak letakkan di Masjid As-Salam ini? Bapak boleh mati tapi amal tetap jalan, tercopy paste terus sepanjang masa. Mumpung masih hidup, sisakan kebaikan. Yang kalau Bapak mati nanti, Masya Allah, ini dulu agenda ini dulu pengajian ini jadi investasi buat kita bersama. Ini pengajian kayak kita begini dulu. Saya ingat saya dulu kajiannya awalnya saya dulu habis Isya. Diganti ke subuh, saya sempat ragu, ini nanti
Rame enggak subuh? Ternyata luar biasa, rame sekali karena liburan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau enggak liburan enggak sebanyak ini juga, ya kan? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari situ nanti ini semua bakal mati. Semua Bapak, ya Allah, nanti anak-anak Bapak yang ngelanjutin, ketemuan sama sesama anak-anak. Mas, dulu pengajian ini dari bapak-bapak kita, ya Allah. Sekarang bapak kita udah nggak ada, meninggal dunia. Ya, yang ngajarin siapa? Ustadz Agus. Mana Pak Ustadz? Ada di belakang lagi ngopi itu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, Bapak sadar nggak sih? Ya, subhanallah. Mudah-mudahanlah bermanfaat dan bisa diambil hikmah. Pergantian tahun bukan momen untuk hura-hura, tapi lebih pada introspeksi diri kita masing-masing. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. آمين آمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد في الأولين الآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملائ الأعلى إلى يوم الدين نسألك سلامة في الدين نسألك من الخير كل عاجل وآجل نعلم وما لا نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل نعلم وما لا نعلم اللهم قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث من عذابك نستجيب برحمتك لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين واصل لنا سننا بما أصلحت به عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يقضي لجاتك لحاجاتنا وحاجتنا كثير وأنت لا تحتاج إلى البيان والتفسير برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.